Umumnya, azan sholat 5 waktu maupun sholat Jumat dikumandangkan oleh satu orang muazin. Meskipun sejumlah masjid melakukan azan 2 kali untuk Jumatan, biasanya muazin juga satu orang saja. Namun, ada tradisi unik yang tetap lestari di Masjid Agung Sang Cipta Rasa di kawasan Keraton Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Setiap sholat Jumat, azan dikumandangkan oleh 7 orang yang berdiri bersamaan atau biasa dikenal sebagai azan pitu. Di setiap pelaksanaan Jumatan di Masjid Agung Cipta Rasa, tampak ke-7 muazin bersiap di shaf atau barisan khusus yang berada di ruang utama Masjid Agung. Terdapat 5 unit pengeras suara yang dipasang secara berjejer di salah satu tiang. Mereka mengenakan pakaian khusus. 6 orang muazin mengenakan jubah berwarna hijau dan serban putih, sedangkan 1 orang berjubah putih dan berserban hitam. Terkadang ke-7 muazin juga menggunakan jubah dan serban berwarna putih. Jubah ini harus dikenakan setiap melantunkan azan pitu sebagai penanda dan pembeda dengan jemaah lainnya. Meski dilakukan oleh 7 orang secara bersamaan, lantunan azan pitu tetap terdengar baik. Panjang pendek nada azan ke-7 muazin terdengar seirama. Mereka juga kompak menjaga keseimbangan tinggi rendahnya nada. Sultan Keraton Kasepuhan, Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat almarhum menyampaikan, azan pitu pertama kali dilakukan pada zaman Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Konon, Nyimas Pakungwati, salah satu istrinya, terserang penyakit. Wabah itu juga menyerang sejumlah warga Cirebon sekitar keraton. Lalu bagaimana kisah azan pitu ini sehingga menjadi tradisi yang dilestarikan sampai sekarang? Anda sedang tergabung dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Silahkan dukung kanal ini dengan klik subscribe, like, share, serta tinggalkan pesan di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Azan pitu atau azan 7 adalah tradisi azan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon yang dilantunkan oleh 7 orang muazin sekaligus. Biasanya azan ini dilantunkan saat jelang sholat subuh dan sholat Jumat. Selain azan pitu, di Cirebon juga mengenal azan awal sebelum sholat subuh sebagai pengingat bagi kaum muslimin bahwa waktu subuh akan segera tiba supaya bersiap diri. Azan pitu pada mulanya dilaksanakan atas perintah dari Sunan Gunung Jati untuk memusnahkan pengaruh sihir yang ditebarkan oleh Menjangan Wulung terhadap jamaah yang akan melaksanakan jamaah di masjid. Disebutkan bahwa pada suatu masa ketika Islam baru menunjukkan perkembangan yang baik di wilayah Cirebon, beberapa orang yang keberatan dengan hal tersebut berusaha menebar teror. Sosok Menjangan Wulung sendiri, menurut beberapa sumber,
merupakan sosok gaib yang diutus oleh seseorang ke Masjid Agung Cirebon untuk menebar teror. Korban pertamanya adalah muadzin yang akan mengumandangkan azan subuh di masjid ini, yang mendadak tewas secara misterius, mengakibatkan ketakutan yang luar biasa bagi jamaah lainnya yang akan masuk ke masjid ini. Amukan menjangan wulung ini juga mengakibatkan atap masjid yang masih terbuat dari rumbia mengalami kebakaran hebat. Berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan api, namun selalu gagal. Sampai akhirnya istri Sunan Gunung Jati, Nyimas Pakungwati, menyarankan agar dikumandangkan azan. Namun api belum juga padam. Azan kembali dikumandangkan oleh 2 orang sampai berturut-turut, 3 orang sampai 6 orang, namun api belum juga padam. Konon, api baru padam setelah azan dikumandangkan oleh 7 orang muadzin atas perintah dari Sunan Gunung Jati berdasarkan petunjuk ilahi. Menjangan Wulung berhasil ditaklukkan. Konon, dia melarikan diri ke arah Banten dan tak pernah kembali. Masih dalam kaitan dengan hikayat ini disebutkan juga bahwa Menjangan Wulung juga menghantam memolo yang ada di puncak masjid hingga terpental jauh. Ada juga yang menyebut bahwa memolo atau mastaka atau ornamen hiasan berbentuk simbar di puncak masjid tersebut hancur akibat ledakan yang terjadi saat aksi Menjangan Wulung tersebut. Namun satu hikayat yang senantiasa dituturkan oleh pemandu wisata di masjid ini, bahwa memolo tersebut terpental hingga ke Masjid Agung Banten. Dan itu sebabnya Masjid Agung Banten memiliki 2 memolo, sedangkan Masjid Agung Cirebon tanpa memolo sama sekali. Cerita terakhir tersebut memiliki penafsiran yang bermacam-macam. Pertama, bahwa Masjid Agung Banten dibangun jauh setelah berdirinya Masjid Agung Cirebon. Bila kita merujuk kepada tahun wafatnya Ratu Dewi Pakungwati, yakni tahun 1549 Masehi, sebagai tahun terjadinya huru-hara Menjangan Wulung. Artinya, meski memolo tersebut memang terpencal jauh hingga ke Banten, tidak serta-merta langsung bertengger di Masjid Agung Banten, tapi butuh setidaknya 3 tahun bagi siapapun di sana untuk memungut memolo tersebut dan memasangnya ke Masjid Agung Banten yang baru dibangun 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1552 sampai 1570. Sedangkan dari sudut pandang arsitektural, Masjid Agung Ciptarasa disebutkan sebagai pasangan dari Masjid Agung Demak. Bila Masjid Agung Demak dibangun dalam watak maskulin, lengkap dengan memolo dan berdiri gagah. Lain halnya dengan Masjid Agung Sang Ciptarasa Cirebon yang dibangun dalam watak feminim dengan denah persegi panjang. Boleh jadi sejak awal masjid ini memang dibangun tanpa memolo sebagai perwujudan dari kefeminimannya. Namun demikian, tradisi azan pitu ini tetap dilestarikan di Masjid Agung Cirebon sebagai sebuah tradisi yang merupakan satu-satunya masjid dengan tradisi yang amat unik dan langka. Masih mengenai memolo, versi lain menyebutkan bahwa memolo tersebut hancur karena secara tidak sengaja terkena lemparan tongkat Panembahan Ratu pada saat Cirebon dilanda wabah penyakit yang konon datang secara gaib. Panembahan Ratu adalah raja kedua Kesultanan Cirebon. Beliau merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Bila diperhatikan, masjid-masjid tua di tanah Jawa, termasuk Masjid Agung Demak, Masjid Agung Sang Ciptarasa Cirebon, Masjid Saka Tunggal di Banyumas, Masjid Sunan Ampel di Surabaya dan lainnya, selalu saja dibangun tanpa menara atau memolo. Meski dari sisi tradisi arsitektural tanah air, ketiadaan menara ini sudah menjadi pakem bagi masjid tradisional Indonesia. Namun di balik semua itu,
ada makna filosofis yang mendalam. Ketiadaan menara pada bangunan masjid-masjid tua tersebut kait-mengait dengan tradisi tanah Jawa yang menjunjung tinggi ewuh pakewu. Keberadaan menara yang memang pada masa awalnya merupakan tempat muadzin mengumandangkan azan akan memposisikan muadzin yang berada di menara lebih tinggi dari seluruh jamaah yang ada di dalam masjid, termasuk raja dan para petinggi kerajaan lainnya. Hal tersebut dianggap tidak sopan. Karenanya, masjid-masjid tua tanah Jawa hampir seluruhnya tidak dilengkapi dengan menara. Menara di Masjid Agung Demak pun dibangun belakangan, bukan merupakan komponen asli yang dibangun sejak awal pembangunan masjid. Seiring dengan telah dikembangkannya perangkat pengeras suara, muadzin tak perlu lagi menaiki menara pada saat akan mengumandangkan azan. Cukup pengeras suaranya yang disimpan di menara, sedangkan azannya dilantunkan muadzin dari dalam masjid. Demikian kisah azan Pitu di Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Meduluran.